Pernahkah kamu terpaksa menyerahkan seluruh hidupmu kepada orang yang paling kamu benci, hanya agar melihat ayahmu tetap bisa bernapas? Di dunia ini, harga diri seringkali menjadi barang mewah yang tidak mampu dibeli oleh orang miskin. Dia pikir, pernikahan paksa ini adalah awal dari neraka jahanamnya. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa di balik tatapan dingin pria yang membelinya, ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan rapat-rapat. Dan malam itu, di bawah guyuran hujan kota Jakarta, semua kebenaran mulai terkuak. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal kalian dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia. Selamat mendengarkan ceritanya sampai selesai. Jarum jam baru saja melewati angka 4 pagi. Di saat sebagian besar penduduk Jakarta masih terbuai dalam mimpi di balik selimut hangat mereka, langit di atas ibu kota masih berwarna biru pekat, hampir hitam, menandakan fajar masih enggan menampakkan dirinya. Udara sisa malam yang dingin menusuk tulang, menembus serat-serat kain jaket rajut usang yang sudah menipis di bagian siku. Di sudut trotoar yang sunyi, di bawah bayang-bayang pohon mahoni tua yang daun-daunnya basah oleh embun, seorang gadis muda sudah mulai bergelut dengan kehidupannya. Namanya Larasati, namun semua orang biasa memanggilnya Laras. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, usia di mana gadis-gadis lain mungkin sedang menikmati masa kuliah, sibuk bersuah foto di kafe-kafe estetik, atau memikirkan baju apa yang akan dipakai untuk kencan akhir pekan, Laras sudah memikul beban dunia di kedua pundaknya yang ringkih. Kedua tangannya yang mulai mengasar, kulit yang mengelupas di sela-sela jari akibat terlalu sering bergesekan dengan sabun cuci piring murah dan air dingin, dengan sangat telaten memegang sudip kayu panjang. Dia sedang mengaduk bubur di dalam dandang aluminium raksasa yang bertengger di atas kompor gas melon hijau. Uap putih tebal membubung tinggi ke udara, menerpa wajah polosnya yang manis alami tanpa sentuhan riasan sedikitpun. Bau harum beras yang berpadu dengan kaldu ayam kampung murni mulai menyerbak, mengalahkan bau asap knalpot sisa semalam. Laras harus terus mengaduknya tanpa henti. Dia tahu betul, jika dia lengah semenit saja, bagian bawah bubur itu akan gosong, dan itu berarti kerugian besar bagi pundi-pundi rupiahnya hari ini. Jika ditatap lebih dekat, gurat-gurat kelelahan yang teramat dalam tergambar jelas di wajah Laras. Lingkaran hitam samar mengitari kedua matanya yang indah namun meredup. Sebuah tanda bahwa tidur nyenyak adalah hal mewah yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dia rasakan. Namun anehnya, setiap kali ada 1-2 pelanggan pertama, para petugas kebersihan kota dengan seragam oranye mereka, atau para penjaga malam yang baru selesai bertugas, datang mendekat, wajah lelah itu seketika sirna. Laras akan memamerkan senyumnya yang paling tulus, paling ramah, lengkap dengan binar mata yang hangat. Bagi Laras, senyuman adalah satu-satunya modal gratis yang dia punya untuk menjaga agar para pelanggannya tetap kembali ke gerobak bubur tuanya yang mangkal di dekat area perkantoran elit SCBD. Bagi Laras, waktu berjalan terlalu cepat sekaligus terlalu menyiksa. Dia sama sekali tidak punya kemewahan waktu untuk memikirkan hal-hal remeh seperti jatuh cinta, patah hati, atau merajut impian tentang masa depan yang indah. Pikiran dan tenaganya sudah terkuras habis oleh satu kata yang paling mengerikan dalam hidupnya, hutang. Awalnya, setiap kali tetangga di kampung belakang gang berbisik-bisik, mereka mengira Laras sedang menanggung hutang judi suaminya. Tapi jangankan suami, kekasih saja Laras tak punya. Kenyataan yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan dari itu. Hutang luar biasa besar itu adalah warisan dari sang ayah, Pak Dharma. Pria tua yang kini hanya bisa terbaring lemas di atas kasur tipis di rumah kontrakan mereka yang sempit dan pengap. Pak Dharma bukanlah orang jahat yang suka berjudi atau mabuk-mabukan. Dia hanyalah seorang ayah yang putus asa. Sejak Ibunda Laras meninggal dunia 3 tahun lalu akibat serangan jantung, kesehatan Pak Dharma menurun drastis hingga divonis menderita penyakit gagal ginjal kronis. Biaya cuci darah yang harus dilakukan 2 kali seminggu, obat-obatan yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan pemerintah, serta kebutuhan hidup sehari-hari mendesak Pak Dharma masuk ke dalam lubang hitam yang paling dalam. Dalam kondisi terjepit dan pikiran yang buntu, Pak Dharma terjerat lingkaran setan pinjaman online ilegal dan rentenir jalanan yang kejam. Uang yang awalnya hanya belasan juta rupiah, dalam hitungan bulan membengkak menjadi puluhan, ratusan, hingga angka yang tidak pernah masuk akal bagi akal sehat seorang penjual bubur. Bunga berbunga yang diterapkan oleh para lintah darat itu seperti monster yang terus mengunyah sisa-sisa kehidupan keluarga kecil mereka.
Setiap bulan, keuntungan dari setiap mangkok bubur seharga Rp10.000 yang dijual Laras habis tak bersisa, bahkan tidak pernah cukup hanya untuk membayar bunga bulanannya saja. Hutang itu terus membengkak, menenggelamkan warung bubur kecil dan seluruh harapan hidup mereka ke dalam jurang kehancuran yang seolah tidak memiliki dasar. Laras merasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang, menunggu waktu kapan tali itu akan putus dan menghempaskannya hingga hancur. Hanya berjarak sekitar 100 meter dari tempat gerobak bubur Laras mangkal, berdiri dengan angkuhnya sebuah mahakarya arsitektur modern. Sebuah gedung pencakar langit berlantai 50 yang seluruh dinding luarnya dilapisi kaca gelap anti peluru. Di bagian gerbang depan, lambang emas bertuliskan Mahendra Group bersinar megah di bawah lampu-lampu sorot kota. Gedung itu adalah simbol kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan mutlak. Di lantai paling atas, di dalam sebuah ruangan kerja seluas rumah tipe 36, suasananya sangat kontras dengan trotoar di bawah sana. Ruangan itu sangat sunyi, dingin oleh embusan AC sentral, dan dipenuhi aroma maskulin yang mahal dari kayu cendana murni. Di balik meja kerja raksasa yang terbuat dari kayu jati gelondongan utuh, duduk seorang pria dengan setelan kemeja putih yang lengannya digulung hingga sebatas siku. Nama pria itu adalah Adrian Mahendra. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, sebuah usia yang tergolong sangat muda, Adrian sudah memegang tongkat komando tertinggi sebagai CEO Mahendra Group, salah satu perusahaan properti dan pengembang terbesar di Indonesia. Adrian dianugerahi garis wajah yang hampir sempurna. Rahangnya tegas seolah dipahat dengan penuh ketelitian. Hidungnya mancung dan rambut hitamnya selalu tertata rapi. Namun, daya tarik utamanya, sekaligus hal yang paling menakutkan dari dirinya, adalah sepasang matanya. Tatapan mata Adrian selalu dingin, tajam, dan menusuk. Seolah-olah dia bisa membaca setiap rencana busuk atau kelemahan orang yang sedang berbicara dengannya. Tatapan mata itu membuat siapapun, mulai dari karyawan biasa hingga jajaran direksi senior yang usianya 2 kali lipat darinya, akan menunduk segan dan merasa terintimidasi di hadapannya. Bagi masyarakat awam yang sering melihat wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis atau tajuk utama berita finansial, Adrian adalah sosok dewa tanpa celah. Dia adalah miliarder muda, tampan, lajang, dan memiliki segalanya. Namun, dunia luar tidak pernah tahu bahwa di balik dinding-dinding rumah megahnya yang sepi di kawasan Menteng, Adrian adalah seorang pria yang jiwanya penuh dengan luka batin yang membusuk. Hidupnya dikendalikan oleh ambisi dan tekanan dari ibunya sendiri, Nyonya Kurnia Mahendra. Nyonya Kurnia adalah seorang wanita sosialita berdarah biru yang menganggap bahwa nama baik keluarga dan kelangsungan bisnis adalah di atas segala-galanya, termasuk di atas kebahagiaan anak kandungnya sendiri. Sejak 2 tahun lalu, Adrian terus-menerus ditekan, bahkan diancam, untuk segera menikah dan memiliki keturunan laki-laki. Semua itu dilakukan Nyonya Kurnia demi mengamankan posisi Adrian sebagai pewaris tunggal seluruh aset Mahendra Group sebelum paman Adrian yang serakah berhasil merebut celah hukum di Dewan Komisaris. Masalahnya, Adrian memiliki kebencian mendalam terhadap lingkaran sosial tempat ibunya berada. Dia menolak mentah-mentah setiap kali dijodohkan dengan wanita-wanita sosialita, anak-anak pengusaha kaya, atau model papan atas pilihan ibunya. Di mata Adrian, wanita-wanita itu tidak lebih dari sekadar pajangan yang palsu. Mereka memakai senyuman palsu, menenteng tas mewah hasil uang orang tua mereka, dan menatapnya bukan sebagai seorang pria bernama Adrian, melainkan sebagai sebuah bank berjalan yang akan menjamin gaya hidup mewah mereka hingga tua. Adrian muak dengan kepalsuan kelas atas yang penuh intrik dan kemunafikan. Karena itulah, setiap pagi, tepat jam 4:30 subuh, saat dia sudah berada di kantornya untuk memeriksa laporan keuangan sebelum rapat dimulai, Adrian memiliki sebuah ritual rahasia yang tidak diketahui oleh sekretaris pribadinya sekalipun. Adrian akan berjalan menuju jendela kaca besar di ujung ruangannya, berdiri tegak dengan kedua tangan disembunyikan di dalam saku celana kain mahalnya. Dari ketinggian lantai 50 itu, dari balik kaca gelap yang anti peluru, pandangan matanya yang dingin akan selalu turun ke bawah, tertuju pada satu titik yang sama. Dia memperhatikan sebuah gerobak bubur kecil yang diterangi lampu teplok kuning temaram di bawah sana. Lebih spesifik lagi, mata elangnya akan mengunci sosok gadis berkuncir kuda yang sedang sibuk bergerak ke sana kemari. Adrian seringkali memperhatikan bagaimana gadis itu menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, bagaimana dia mengangkat ember air yang berat dengan tubuh kecilnya, dan bagaimana wajah gadis itu selalu berubah cerah saat tersenyum pada pelanggannya. Di mata Adrian, gadis itu tampak seperti makhluk asing dari dunia lain,
Sebuah dunia yang tidak mengenal kepalsuan jas mewah atau parfum mahal. Sebuah dunia yang berjalan apa adanya. Gadis itu seolah memiliki kekuatan magis, beban hidup yang begitu berat yang terlihat dari cara berjalannya, entah mengapa sama sekali tidak sanggup meremukan semangat dan senyuman tulusnya. Sore itu, langit Jakarta tidak seindah biasanya. Awan mendung berwarna abu-abu gelap menggantung rendah, membuat udara terasa pengap dan gerah. Ketenangan di sekitar warung bubur Laras pecah berkeping-keping dalam sekejap. Suara deru 2 sepeda motor berknalpot pising berhenti mendadak tepat di depan gerobak buburnya. 3 orang pria berbadan besar, tegap, dengan kulit gelap dan tato yang menyembul dari balik kaos ketat mereka, turun dengan wajah beringas. Tanpa babi bu, salah satu dari mereka menendang kursi plastik biru tempat pelanggan Laras biasa duduk, hingga terpental dan pecah di aspal. "Mana Dharma? Keluar kamu tua bangka bangsat!" teriak pria berwajah bopeng yang tampaknya menjadi pemimpin gerombolan penagih utang tersebut. Laras yang sedang mencuci mangkok di belakang gerobak langsung melompat kaget. Tubuhnya gemetar seketika. Ada apa ini bang? Tolong jangan merusak barang-barang saya," ucap Laras dengan suara bergetar, mencoba memberanikan diri meski lututnya terasa lemas seperti lolos dari sendinya. "Jangan banyak bacot perempuan jalang. Panggil bapakmu sekarang. Hari ini adalah batas akhir pembayaran utang. Atau hari ini juga kami bawa nyawanya," bentak pria lainnya sambil menggebrak kaca gerobak hingga retak 1000. Mendengar keributan yang luar biasa itu, dari balik tirai warung yang merangkap tempat istirahat darurat, muncullah Pak Dharma. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi seputih kain kafan, dan jalannya harus bertumpu pada sebilah tongkat kayu. Melihat kedatangan Pak Dharma, para penagih utang itu tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun. Pria berwajah bopeng itu langsung merenggut kerah baju lusuh Pak Dharma, menyeret tubuh lemah itu hingga terjatuh di atas aspal panas trotoar. "Ampun Pak, ampun, saya belum ada uangnya sekarang. Tolong beri saya waktu 1 minggu lagi," ratap Pak Dharma dengan suara parau. Tubuhnya yang ringkih bergetar hebat di atas aspal, lalu dia terbatuk-batuk keras hingga mengeluarkan bercak darah segar dari mulutnya. Penyakit gagal ginjalnya berada di tahap kritis. "Ayah!" Laras berteriak histeris. Dia langsung berlari, menjatuhkan dirinya di atas aspal untuk memeluk tubuh ayahnya. Mencoba menjadi perisai hidup bagi satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini. Air mata Laras tumpah ruah, membasahi wajahnya yang ketakutan. "Saya mohon bang, jangan pukul ayah saya. Dia sedang sakit parah. Saya janji akan mencicilnya. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Tolong!" Laras memohon sambil bersujud, mencium ujung sepatu Lars sang penagih utang tanpa peduli lagi pada harga dirinya yang diinjak-injak di depan umum. Beberapa orang di sekitar trotoar hanya berani menonton dari kejauhan, ketakutan untuk ikut campur. Pria berwajah bopeng itu meludah ke tanah, tepat di samping wajah Laras. "Cicil, kamu pikir utang bapakmu cuma 1 juta 2 juta? Total utang bapakmu ke bos kami sudah mencapai 2 miliar rupiah karena bunga yang terus berjalan. Mau sampai kiamat kamu jual bubur tidak akan pernah bisa melunasinya. Jadi dengar baik-baik perempuan bodoh. Kalau utang ini tidak lunas besok sore, orang tua bangka ini akan mati membusuk di dalam sel penjara. Atau kami yang akan memastikan dia pulang dalam peti mati." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Laras. 2 miliar rupiah. Angka itu terlalu abstrak, terlalu besar untuk bisa digapai oleh jemari kasarnya. Rasa putus asa yang luar biasa mencekik lehernya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Di tengah kepungan ketakutan, kehinaan, dan tangisan histeris di bawah langit Jakarta yang kian menggelap, sebuah suara rem hidrolik yang halus memecah ketegangan. Sebuah mobil sedan mewah bercat hitam metalik yang mengkilap, melambat dan berhenti tepat di samping gerobak bubur Laras yang sudah berantakan. Mobil itu memancarkan aura kemewahan yang kontras dengan kekumuhan di sekitarnya. Pintu belakang terbuka perlahan. Dari dalam mobil, keluarlah sesosok pria dengan langkah kaki yang tenang namun penuh wibawa. Adrian Mahendra. Dia mengenakan setelan jas 3 lapis berwarna abu-abu gelap rancangan desainer ternama. Sepatunya mengkilap tanpa noda tanah sedikit pun. Kehadiran Adrian yang tiba-tiba, dikawal oleh 2 orang ajudan berbadan tegap yang mengenakan batik, seketika membuat suasana di trotoar itu senyap, seolah waktu dihentikan paksa. Ketiga penagih utang yang tadinya beringas, mendadak menciut saat mengenali siapa pria yang baru saja turun dari mobil mewah tersebut. Adrian berjalan mendekat. Tatapan matanya sedingin es kutub utara. Dia sama sekali tidak mengandang para penagih utang itu.
Pandangannya terkunci rapat pada Laras yang masih menangis terseduh-seduh di atas aspal sambil memeluk ayahnya yang lemas. Ada kilat emosi yang sulit diartikan di balik mata tajam Adrian. Sebuah perpaduan antara rasa puas, iba, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Adrian berhenti tepat di depan Laras, membuat bayangan tubuhnya yang tinggi besar menutupi tubuh Laras dari sorotan lampu jalan. Saya yang akan melunasi seluruh hutang ayahmu. 2 miliar rupiah, lunas tunai hari ini juga, ucap Adrian. Suaranya bariton, datar, dingin, tanpa ada ekspresi belas kasihan sedikit pun, seolah dia sedang membicarakan pembelian sebotol air mineral di minimarket. Laras perlahan mendongak. Di balik tirai air matanya yang buram, dia menatap wajah tampan Adrian. Untuk beberapa detik, Laras merasa seperti sedang melihat sesosok malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan dari langit untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Rasa syukur yang amat besar sempat membuncah di dadanya. Namun harapan indah itu tidak bertahan lama. Kalimat yang keluar dari bibir tipis Adrian berikutnya seketika menghancurkan seluruh dunia Laras hingga menjadi serpihan tak berbentuk. Adrian membungkukkan sedikit tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke arah Laras, sehingga gadis itu bisa mencium aroma parfum kayu cendana yang mahal dari tubuh Adrian. Tapi di dunia ini tidak ada makan siang yang gratis, Larasati. Uang 2 miliar itu ada harganya. Syaratnya, Kamu harus bersedia menjadi istri kedua saya. Ikut saya masuk ke dalam mobil sekarang juga. Atau biarkan ayahmu yang sekarat ini membusuk di dalam sel penjara. Laras seketika tertegun. Seluruh otot di tubuhnya menegang, dan nafasnya seperti tertahan di pangkal tenggorokan. Menjadi istri kedua, menyerahkan seluruh tubuh, kehormatan, dan kebebasan hidupnya kepada seorang bos besar yang terkenal kejam, angkuh, dan baru saja menatapnya seperti seorang saudagar yang sedang membeli barang rongsokan. Pria yang bahkan tidak dia kenal namanya dengan baik, kini menuntutnya untuk menyerahkan masa depannya ke dalam sangkar emas yang dingin. Laras berdiri di persimpangan jalan yang paling mematikan dalam hidupnya, mempertahankan harga dirinya sebagai seorang wanita merdeka, atau membiarkan ayahnya mati mengenaskan. Dan keputusan yang diambil Laras di bawah mendung sore itu akan membuka sebuah lembaran hitam baru yang dipenuhi oleh air mata, konflik batin, dan penderitaan yang tak terbeti. Pernikahan itu akhirnya terlaksana, namun jauh dari apa yang pernah dibayangkan oleh gadis manapun di dunia ini. Tidak ada tenda besar yang berdiri megah, tidak ada alunan musik gamelan atau lagu romantis, tidak ada gaun putih indah yang menjuntai menyapu lantai, dan yang paling menyakitkan, tidak ada restu maupun kehadiran dari keluarga besar Mahendra. Semuanya terjadi dalam sunyi yang mencekam di sebuah ruangan KUA kecil pada jam yang hampir larut. Laras resmi mengikat janji menjadi istri kedua Adrian Mahendra secara hukum dan agama, hanya berbekal selembar kertas perjanjian dan sekeranjang beban hutang ayahnya yang telah dilunasi. Namun setelah kalimat sah diucapkan, hayalan tentang kehidupan di dalam istana mewah seketika menguap. Alih-alih dibawa masuk melalui pintu utama rumah megah Adrian yang berlapis marmer Italia, Laras justru dituntun oleh seorang pelayan senior melewati jalan setapak di samping taman. Dia tidak ditempatkan di kamar utama di lantai 2 yang berukuran raksasa. Adrian menempatkannya di sebuah paviliun kecil yang terpisah, terletak di sudut paling belakang dari pekarangan rumah mewah tersebut, sebuah bangunan yang dahulu merupakan tempat penyimpanan barang sebelum direnovasi secara kilat. Ruangan itu teramat sunyi. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur tipis tanpa dipan, sebuah lemari kayu kecil berkaki pincang, dan satu-satunya jendela kaca yang menghadap langsung ke arah tembok pembatas beton yang tinggi. Bagi Laras, Adrian bukanlah seorang penyelamat, melainkan sesosok monster egois yang menggunakan tumpukan uangnya untuk membeli, menjinakkan, dan merenggut kemanusiaan orang miskin seperti dirinya. Waktu terus merambat, membawa hari-hari yang hambar dan penuh tekanan batin bagi Laras. Malam itu, jam digital di dinding paviliun menunjukkan pukul 3 pagi. Udara terasa sangat pekat dan menusuk. Laras terbangun dengan napas yang sesak. Dia baru saja tersentak dari mimpi buruk tentang ayahnya yang kembali batuk darah di rumah sakit. Tenggorokannya terasa kering dan terbakar, namun botol air di kamarnya telah kosong melompong. Dengan langkah kaki yang sangat pelan tanpa alas kaki, Laras berjalan menyusuri jalan setapak taman yang remang-remang menuju ke dapur utama di rumah induk untuk mengambil air minum. Langkah kaki Laras mendadak terhenti tepat di ambang pintu dapur yang terbuat dari kaca buram. Lampu dapur utama ternyata menyala remang-remang, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, Laras melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdegup aneh. Di sana, duduk Adrian Mahendra sendirian di atas kursi bar yang tinggi.
Tidak ada jas formal 3 lapis, tidak ada dasi sutra, dan tidak ada jam tangan mewah berharga ratusan juta. Pria itu hanya mengenakan sebuah kaos oblong hitam polos yang sedikit longgar dan celana kain santai. Rambut klimisnya kini jatuh berantakan menutupi sebagian keningnya. Kedua sikunya bertumpu di atas meja marmer, sementara kedua telapak tangannya memegangi kepalanya sendiri dengan erat, seolah-olah kepalanya sedang dihantam oleh rasa sakit yang luar biasa. Bahunya yang tegap tampak turun, bergetar halus seiring dengan helaan napasnya yang berat dan patah-patah. Di dalam kesendirian jam 3 pagi itu, Adrian tampak sangat rapuh, sangat hancur, dan kehilangan seluruh keangkuhannya sebagai seorang miliarder. Laras sempat didera rasa takut yang hebat. Dia ingin membalikkan badannya dan berlari kembali ke paviliun belakang. Namun malang, ujung daster batiknya tidak sengaja menyenggol tempat sampah kecil di dekat pintu hingga menimbulkan suara gesekan halus. Srek! Adrian menoleh dengan cepat. Gerakan kepalanya patah-patah. Saat mata mereka bertemu, Laras tertegun. Sepasang mata elang yang biasanya berkilat tajam dan mengintimidasi itu kini tampak merah, berair, dan menyiratkan sebuah kelelahan batin yang teramat sangat berat. Sebuah tatapan yang sangat berbeda dari sosok bos angkuh yang biasa Laras lihat dari kejauhan. "Kenapa? Belum tidur?" tanya Adrian. Suaranya terdengar sangat serak, pelan, dan kehilangan seluruh nada ketegasannya yang biasa memotong kalimat orang lain. Saya mau ambil air minum, Tuan. Maaf kalau saya mengganggu waktu Tuan," jawab Laras canggung. Jemarinya meremas ujung daster batiknya dengan erat, menolak untuk menatap mata Adrian secara langsung. Adrian terdiam sangat lama. Dia hanya memandangi garis wajah Laras yang diterangi lampu temaram dapur. Keheningan di antara mereka terasa begitu tebal, hanya diinterupsi oleh detak jarum jam dinding dapur. "Buatkan saya teh hangat. Teh melati, tanpa gula," ujar Adrian kemudian. Suaranya melembut, hampir seperti sebuah bisikan yang memohon. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, Laras berjalan mendekati lemari kabinet dapur. Dia mengambil sejumput daun teh melati kering, memasukkannya ke dalam cangkir keramik, lalu menyiramnya dengan air panas dari dispenser. Aroma harum melati murni seketika menyerbak, menenangkan ketegangan di udara. Saat Laras melangkah mendekat dan menyodorkan cangkir hangat itu ke atas meja, jari-jari kasar Laras tidak sengaja bersentuhan dengan kulit punggung tangan Adrian yang dingin. Dek, ada sebuah sengatan listrik aneh, sebuah getaran tak kasat mata yang membuat keduanya tertegun kaku selama beberapa detik. Adrian tidak menarik tangannya. Dia justru mendongak, menatap masuk ke dalam manik mata Laras secara mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidup Laras, di balik topeng batu milik suaminya, dia melihat ada samudra kesedihan dan kesepian yang teramat sangat. Sebuah luka lama yang seolah menjerit meminta pertolongan. Keesokan harinya, kabut kedamaian tipis semalam menguap tanpa bekas, digantikan oleh tamparan realita yang menghancurkan. Konflik sosial yang sesungguhnya di dalam rumah tangga kasta itu dimulai saat matahari tepat berada di atas kepala. Nyonya Kurnia Mahendra, ibu kandung Adrian yang terkenal elegan namun berhati dingin, datang berkunjung ke rumah induk tanpa memberikan pemberitahuan apapun terlebih dahulu. Pada saat yang bersamaan, Lara sedang berada di halaman samping dekat pavilion belakang. Karena tidak terbiasa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, Laras memilih untuk membantu seorang pelayan tua menyapu daun-daun kering yang berguguran di atas lantai pavilion luar. Dengan rambut yang hanya dikuncir kuda menggunakan karet gelang sederhana, dan peluh yang sedikit membasahi pelipisnya, Laras tampak sangat kontras dengan kemewahan rumah itu. Langkah kaki dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di atas lantai marmer tiba-tiba berhenti. Begitu pandangan mata Nyonya Kurnia jatuh pada sosok Laras yang sedang memegang sapu lidi, wajah wanita paruh baya yang dilapisi bedak mahal itu langsung berubah masai. Matanya membelalak penuh kejutan, kemarahan, dan penghinaan yang amat sangat mendalam. Dia melangkah lebar-lebar menuju ruang tamu utama, di mana Adrian kebetulan baru saja turun dari lantai 2. "Jadi ini perempuan kampung yang kamu bawa dan kamu sembunyikan di rumah ini, Adrian?" Pekik Nyonya Kurnia dengan suara melengking yang menggema kuat ke seluruh penjuru ruangan, menembus dinding-dinding Caca. "Pantas saja kamu menolak Larissa, anak rekan bisnis mama yang terhormat itu. Kamu malah memilih menikahi anak tukang bubur yang kotor dan menjijikan ini sebagai istri simpananmu. Mau ditaruh di mana muka mama di depan para sosialita Jakarta?" Laras yang mendengar teriakan itu terkejut. Sapu lidi di tangannya terlepas begitu saja. Dengan tubuh yang gemetar, dia berjalan pelan dan kini berdiri terpaku di ambang pintu pembatas ruang tamu,
menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Air matanya yang sejak tadi ditahan kini menetes satu demi satu, jatuh membasahi lantai marmer yang mengkilap bersih. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya bagaikan sembilu berkarat yang menyayat dan mencabik-cabik hatinya hingga hancur. Di sudut koridor, seluruh pelayan rumah berdiri menonton kejadian itu sambil berbisik-bisik sinis, saling melempar senyum meremehkan, memandang rendah pada Laras yang dianggap sebagai parasit pencari harta. Adrian bangkit dari sofa kerjanya. Wajahnya mengeras seperti batu karang. Rahangnya mengetat hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar. Namun, dia tetap berdiri di posisinya. Tidak melangkah satu senti pun untuk mendekati Laras. "Ma, hentikan. Laras adalah urusanku. Saya yang membawanya ke sini. Dan Mama tidak memiliki hak sedikit pun untuk mencampuri urusan rumah tanggaku," jawab Adrian dengan suara bariton yang ditekan rendah, mencoba menahan amarahnya agar tidak meledak di depan ibunya sendiri. Meskipun kata-katanya membela, Adrian tidak bergerak untuk menenangkan Laras. Dia tidak mengulurkan tangannya, dia tidak menggandeng jemari Laras yang dingin, dan dia tidak memeluk pundaknya yang bergetar. Adrian membiarkan Laras berdiri sendirian di ambang pintu, menanggung seluruh beban malu dan kehinaan kelas sosial itu di bawah tatapan mata belasan pasang orang asing. Bagi Laras, sikap diam dan jarak yang dibuat Adrian di depan ibunya adalah bentuk konfirmasi paling nyata bahwa dia memang hanyalah barang pajangan yang tidak berharga di rumah ini. Di tengah kepungan kata-kata hinaan yang terus bertubi-tubi keluar dari bibir Nyonya Kurnia, Laras tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dia mengangkat wajahnya yang sudah basah kuyup oleh air mata. Dengan sisa-sisa harga diri yang masih dia miliki, dia menatap lurus ke dalam sepasang mata Adrian dengan pandangan yang hancur total. Laras berbisik dengan suara yang bergetar namun terdengar jelas. "Tuan Adrian, tolong pulangkan saya. Kembalikan saya ke jalanan. Saya bersumpah, saya lebih baik mati kelaparan di atas aspal bersama ayah saya, daripada harus kehilangan seluruh sisa harga diri saya di tempat terkutuk ini." Adrian seketika terkejut. Matanya membelalak dan rahangnya mengencang mendengar kalimat tersebut. Namun belum sempat seuntai kata pun keluar dari mulut Adrian untuk merespons, pintu depan rumah utama tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar, memunculkan sesosok bayangan baru yang siap membawa badai yang jauh lebih besar ke dalam rumah mereka. 2 minggu telah berlalu sejak badai hinaan yang dilontarkan oleh Nyonya Kurnia di rumah utama. Sejak hari yang memuakkan itu, atmosfer di dalam kediaman mewah tersebut diselimuti oleh kecanggangan yang luar biasa berat. Laras semakin menarik diri, mengunci dirinya di dalam pavilion kecil di sudut belakang, nyaris tidak pernah menampakkan wajah jika tidak benar-benar diperlukan. Namun di tengah kesunyian yang membeku itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai bergeser di dalam diri Adrian Mahendra. Pria yang biasanya gila kerja dan sering menghabiskan malam di ruang rapat, kini mulai menunjukkan perubahan tabiat yang membingungkan para pelayan. Adrian mulai sering pulang lebih awal. Dia menolak semua ajakan rekan bisnisnya ke klub malam eksklusif, bahkan mengabaikan undangan pesta dari para rekan sosialita ibunya. Alih-alih demikian, setiap jam 5 sore, Adrian sudah duduk tegak di balik meja kerja ruang pribadinya di lantai 2 rumah induk. Ruangan itu sengaja tidak dinyalakan lampu utamanya. Adrian hanya membiarkan temaram sore masuk, sementara tatapan matanya yang dingin lurus menatap ke bawah, ke arah jendela pavilion kecil tempat Laras berada. Ada rasa bersalah tersembunyi yang mulai menggerogoti dinding keangkuhannya. Sore itu, langit Jakarta mendadak pekat bagai malam. Tanpa peringatan, hujan deras langsung mengguyur bumi dengan sangat lebat, disertai angin kencang yang menderu-deru menghantam dedaunan pohon mahoni. Di halaman belakang pavilion, Laras tersentak panik. Dia baru ingat sedang menjemur beberapa helai pakaian rajutan tua, baju-baju usang milik mendiang ibunya yang sengaja dia bawa dari kampung. Saat Laras membuka pintu belakang, angin kencang menerjang tali jemurannya hingga putus. Pakaian-pakaian rajut lang rapuh itu terbang dan jatuh tercengkeram di atas tanah taman yang kini berubah menjadi kubangan lumpur hitam. Dengan perasaan hancur, Laras langsung berlari ke tengah hantaman badai hujan. Dia berlutut di atas tanah yang becek, mengabaikan rintik air yang menusuk kulitnya bagai jarum. Dengan jemari yang gemetar, Laras memunguti kain-kain basah yang kini penuh lumpur itu satu demi satu. Air matanya tumpah bercampur dengan derasnya air hujan. Pada momen itu, di bawah langit yang murka, Laras menangis sejadi-jadinya, merasakan betapa malang, hina dan tidak berdayanya hidup yang sedang dia jalani. Tiba-tiba, hantaman rintik hujan yang memukuli punggungnya berhenti seketika. Suasana di sekelilingnya mendadak terasa teduh. Laras yang masih sesenggukan perlahan mendongak, menyeka air mata yang menghalangi pandangannya. Adrian sudah berdiri tepat di sampingnya.
pria itu memegangi sebuah payung golf hitam berukuran besar di atas kepala Laras. Adrian masih mengenakan kemeja kerjanya yang mahal, namun dia tidak memedulikan penampilannya lagi. Angin kencang membuat separuh tubuh Adrian basah kuyup. Air hujan menetes dari ujung rambutnya yang acak ambilan, demi memastikan tubuh ringkih Laras terlindungi sepenuhnya di bawah payung. "Kamu bodoh ya? Ini cuma kain kotor. Kenapa kamu harus sampai senekat ini dan mempertaruhkan kesehatanmu di tengah badai?" bentak Adrian. Suaranya meninggi, berteriak agar bisa mengalahkan gemuruh suara hujan dan angin. Namun ada nada kepanikan dan kekhawatiran yang sangat kental, sesuatu yang belum pernah dia tunjukkan pada siapapun. Laras mencengkeram kain rajut berlumpur itu erat-erat ke dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk tulang, melainkan karena seluruh emosi yang dipendamnya kini meledak. "Ini bukan cuma kain kotor, Tuan. Ini baju terakhir almarhumah ibu saya. Bagi orang kaya yang egois seperti Anda, barang ini tidak ada harganya, bisa dibuang kapan saja. Tapi bagi saya yang miskin ini satu-satunya harta dan kenangan yang saya punya di dunia," teriak Laras histeris di bawah guyuran hujan, menumpahkan segala rasa sakit hatinya langsung ke wajah Adrian. Adrian tidak marah sama sekali mendengar bentakan Laras. Perlahan, seolah waktu melambat, dia menjatuhkan payung hitam besar itu begitu saja ke atas tanah. Di bawah siraman air hujan yang dingin dan deras yang kini membasahi mereka berdua sepenuhnya, Adrian melangkah maju satu kali. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan kedua tangannya yang panjang, lalu menarik tubuh Laras yang bergetar hebat ke dalam pelukannya. Adrian memeluk Laras dengan sangat erat. Dia mendekap kepala gadis itu, menyembunyikan wajah Laras yang basah di dada bidangnya, membiarkan kain rajut yang penuh lumpur itu menjepit di antara tubuh mereka. Laras terkejut bukan main, jantungnya berdegup liar. Tangan kanannya yang kotor penuh lumpur awalnya mencoba mendorong dada Adrian dengan sisa tenaganya. Lepaskan saya, Tuan," lirih Laras. Namun, kehangatan tubuh Adrian yang mendekapnya dan detak jantung pria itu yang berdegup kencang, konstan dan terasa begitu nyata, entah mengapa membuat seluruh pertahanan dan dinding kebencian Laras runtuh dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, sejak dia melangkah kaki ke rumah megah yang asing ini, Laras merasa benar-benar dilindungi. Dia akhirnya menyerah, menyandarkan keningnya di dada kemeja Adrian, menangis sejadi-jadinya hingga suaranya habis terendam oleh suara gemuruh hujan sore itu. Sejak insiden di bawah hujan tersebut, dinding es tebal yang memisahkan kasta mereka berdua mulai mencair secara perlahan, slow burn. Perubahan itu terjadi secara natural, lewat detail-detail kecil yang tidak mencolok. Adrian mulai memperhatikan kenyamanan Laras. Dia memerintahkan pelayan untuk membelikan Laras pakaian-pakaian rumah yang sederhana, berbahan katun lembut yang nyaman, bukan lagi baju-baju formal yang menyiksa fisik. Bukan hanya itu, Adrian juga mulai sering melewatkan masakan koki bintang 5 rumahnya. Hampir setiap malam, dia meminta Laras untuk memasak makanan rumah yang sederhana, seperti sayur lodeh, tempe goreng hangat, atau sambal terasi, menu makanan yang biasa Laras santap bersama ayahnya. Kebersamaan mereka yang awalnya sunyi dan penuh intimidasi di meja makan paviliun belakang, kini mulai diwarnai dengan obrolan-obrolan kecil tentang masa kecil Laras. Dan sesekali, sebuah senyuman tipis yang teramat tulus terukir di bibir Adrian. Senyuman yang tak pernah dia tunjukkan di hadapan rekan bisnis atau ibunya sendiri. Adrian mulai menemukan rumah di dalam diri Laras. Kebahagiaan kecil yang sunyi itu mulai terasa begitu nyata bagi Laras, membuat hatinya perlahan melunak dan mulai mempercayai bahwa Adrian mungkin memiliki sisi manusiawi yang tulus. Namun, tepat di saat benih-benih cinta yang murni ini baru saja mulai bertunas di dalam hati mereka berdua, sebuah rahasia besar tentang motif busuk di balik alasan kenapa Adrian membelinya sebagai istri kedua, tiba-tiba terbongkar ke permukaan dengan cara yang paling kejam. Malam itu, Jakarta terasa sangat sunyi. Adrian sedang berada di luar kota, menghadiri peresmian proyek properti baru di Surabaya selama beberapa hari. Di dalam pavilionnya yang tenang, Lara sedang merajut kembali baju ibunya yang rusak. Tiba-tiba, pintu depan pavilion didorong terbuka tanpa ketukan. Clarissa, mantan tunangan Adrian yang merupakan anak konglomerat rekan bisnis Nyonya Kurnina, melangkah masuk. Dia mengenakan gaun malam yang mewah, namun wajah cantiknya dilapisi oleh senyuman licik yang penuh dengan kebencian. Tanpa mengucapkan kata sapaan, Clarissa berjalan mendekati meja belajar Laras, lalu melemparkan sebuah map dokumen tebal berwarna coklat ke atas meja dengan bunyi berdebam yang kasar. "Buka dan baca sendiri dengan mata kampungmu itu, Larasati. Jangan pernah bermimpi atau berhalusinasi kalau kamu bisa dicintai oleh pria sekelas Adrian Mahendra." Desis Clarissa penuh kemenangan, menatap Laras dengan pandangan menjijikan.
Dengan jantung yang tiba-tiba berdegup tidak keruan diliputi firasat buruk, Laras meletakkan rajutannya. Tangannya yang gemetar perlahan membuka segel map tersebut. Di dalamnya terdapat surat perjanjian medis rahasia dan salinan akta warisan mutakhir keluarga besar Mahendra. Mata Laras membaca baris demi baris kalimat hukum di dokumen itu. Dan setiap kata yang dia baca terasa seperti gada besi yang menghantam dadanya hingga hancur ke keping-keping. Di dalam dokumen itu tertulis dengan sangat hitam di atas putih. Adrian Mahendra diwajibkan secara hukum untuk memiliki keturunan atau menikahi wanita dari kelas sosial bawah dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai syarat mutlak pemenuhan wasiat kakek buyutnya. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka hak asuh atas seluruh aset dan saham mayoritas Mahendra Group akan jatuh secara otomatis ke tangan pamannya yang korup. Namun yang paling menghancurkan jiwa Laras adalah lembaran terakhir dokumen tersebut. Di sana terdapat foto klinik tempat ayahnya, Pak Dharma, dirawat setahun lalu. Di bawah foto itu, terlampir catatan transaksi perbankan bahwa seluruh utang judi dan bunga pinjaman online Pak Dharma sengaja dimanipulasi, dibeli, dan digelembungkan secara sengaja oleh sebuah perusahaan cangkang milik pihak ketiga yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Adrian Mahendra. Adrian sengaja merancang skenario kehancuran finansial keluarga Laras agar gadis itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan diri dan rahimnya demi uang 2 miliar tersebut. Dunia seolah berhenti berputar bagi Laras. Seluruh persendiannya lemas, dokumen di tangannya bergetar hebat. Air matanya menetes deras, membasahi lembaran kertas yang penuh dengan kepalsuan itu. Jadi, semua kebaikan Adrian belakangan ini, semua pelukan hangat di bawah hujan deras, semua malam yang mereka habiskan bersama dengan tawa kecil di meja makan, itu semua hanyalah bagian dari akting dan rencana bisnis yang matang untuk memanfaatkannya sebagai alat pencetak ahli waris demi mengamankan harta? Pria yang mulai dia percayai itu adalah dalang utama yang merancang penderitaan ayahnya sendiri sejak awal? Laras mencengkeram kertas dokumen itu dengan kedua tangannya hingga remuk. Nafasnya terengah-engah menahan dada yang luar biasa sesak, sementara air matanya menghapus sebagian tinta di atas kertas perjanjian tersebut. Tepat pada detik mencekam itu, terdengar suara derit pintu pavilion yang terbuka perlahan bersamaan dengan suara langkah kaki. Adrian baru saja melangkah masuk, wajahnya tampak sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari luar kota. Namun senyum tipis sempat mengembang di bibirnya saat melihat Laras. Namun senyuman Adrian seketika lenyap tak berbekas saat pandangan matanya jatuh pada map dokumen coklat yang remuk di tangan Laras, serta tatapan mata istrinya yang kini kosong, dingin, dan memancarkan rasa benci yang teramat sangat mendalam, jauh lebih mengerikan daripada saat pertama kali mereka bertemu di jalanan. Laras menatap lurus ke arah wajah Adrian, bibirnya bergetar hebat saat dia berbisik dengan nada suara yang teramat dingin. Kamu benar-benar monster kejam yang berwujud manusia, Adrian. Dinding-dinding pavilion tua itu mendadak terasa bergerak menyempit, merenggut seluruh pasokan udara hingga ruangan itu terasa begitu sesak dan mematikan. Udara AC yang dingin tidak lagi mampu menghalau rasa panas yang membakar dada Laras. Adrian, dengan wajah yang pucat pasi dan tatapan mata yang dipenuhi kepanikan luar biasa, mencoba mengambil satu langkah maju. Tangannya yang gemetar terulur perlahan ke depan, berniat untuk menyentuh bahu Laras, mencoba menenangkan badai yang sedang mengamuk. Namun sebelum jemari Adrian sempat menyentuh serat kain bajunya, Laras melangkah mundur dengan sangat cepat dan kasar. Dia menyentak tubuhnya menjauh, seolah-olah tangan Adrian adalah tumpukan racun yang paling mematikan bagi jiwanya. Laras, saya mohon, demi apapun, dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Dokumen itu adalah rencana lama saya. Itu rencana bisnis saya jauh sebelum saya benar-benar melangkah turun dan mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Suara Adrian bergetar hebat. Nada bicaranya patah-patah, sesuatu yang tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Seorang bos besar Mahendra Group yang biasa mendikte nasib ribuan karyawan, kini terdengar begitu rapuh dan ketakutan. Sepasang mata elangnya berkaca-kaca, memancarkan kecemasan yang teramat sangat. Penjelasan apa lagi Tuan Adrian Mahendra? Suara Laras melengking tinggi, memecah keheningan malam yang pekat. Suaranya terdengar parau, pecah di ujung tenggorokan karena dia harus menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa hebat di dalam dadanya. Laras menatap Adrian dengan pandangan mata yang merah dan basah. Anda mau menjelaskan bagaimana cara Anda memanipulasi hutang-hutang judi dan biaya rumah sakit ayah saya?
Anda mau menjelaskan bagaimana Anda dengan teganya membiarkan ayah saya tersiksa, membiarkan warung bubur saya dihancurkan oleh preman-preman suruhan perusahaan Anda, hanya supaya Anda punya alasan yang terlihat heroik untuk membeli saya dengan uang 2 miliar itu. Di mata Anda yang mulia, hidup saya, air mata saya, dan nyawa ayah saya ini tidak lebih dari sekadar bidak-bidak catur murah yang bisa Anda mainkan dan hancurkan sesuka hati demi mengamankan harta warisan Anda. Adrian menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba menolak kenyataan bahwa Laras kini memandangnya dengan rasa benci yang begitu pekat. Air mata yang sejak tadi ditahannya di sudut mata akhirnya runtuh juga, mengalir melewati pipinya yang tegas dan rahangnya yang kaku. Awalnya memang begitu, Laras. Saya tidak akan mengelak, saya akui saya salah, saya bajingan yang egois saat itu. Adrian berteriak dengan suara yang tertahan, tenggorokannya tercekat oleh rasa bersalah yang teramat dalam, hingga dia harus memegangi dadanya sendiri. Tapi demi Tuhan, demi nyawa saya sendiri, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah total. Setelah saya bersamamu di rumah ini, saya melihat ketulusanmu. Saya merasakan kehangatan yang tidak pernah saya dapatkan seumur hidup saya di dalam rumah mewah yang dingin ini. Saya mencintaimu, Laras. Saya benar-benar mencintaimu dengan seluruh jiwa saya, bukan lagi karena urusan warisan keparat itu. Adrian terengah-engah dengan air mata yang membasahi kemejanya, mengira bahwa pengakuan cintanya yang jujur dan hancur di tengah tangisan malam itu akan mampu menyentuh dan melunakkan hati Laras. Namun, dia sama sekali tidak pernah tahu bahwa luka kebohongan yang telah dia torehkan di atas takdir gadis itu sudah terlanjur menganga terlalu dalam, hingga mendorong Laras untuk mengambil sebuah keputusan paling ekstrim malam itu juga. Laras menatap Adrian yang sedang menangis di hadapannya. Tidak ada lagi rasa iba di matanya. Yang tersisa hanyalah sebuah senyuman getir yang teramat menyakitkan. Sebuah senyuman dari seseorang yang jiwanya telah mati dipatahkan oleh orang yang paling dia benci, sekaligus orang yang mulai dia cintai. Cinta? Laras berbisik lirik, tertawa kecil di sela sesenggukannya. Sebuah tawa yang terdengar sangat memilukan. Uang 2 miliar milik Anda memang terbukti bisa membeli seluruh tubuh saya, Tuan Adrian. Anda bisa mengunci saya di pavilion ini. Anda bisa mengatur apa yang saya makan. Tapi demi harga diri mendiang ibu saya, uang Anda tidak akan pernah bisa membeli sepotong hati dan rasa hormat saya kepada Anda. Perjanjian kontrak kita selesai sampai di sini. Tanpa menunggu jawaban, Laras membalikkan badannya dengan tegas. Dia melangkah menuju pintu keluar pavilion. Dia tidak menyentuh satupun tas atau lemari pakaian mewah yang pernah dibelikan Adrian. Laras pergi hanya dengan membawa tubuhnya, mengenakan baju kurung lusuh dan daster batik usang yang dia pakai pada hari pertama dia menginjakkan kaki di rumah ini sebagai tawanan hutang. Melihat Laras berjalan keluar, akal sehat Adrian runtuh. Dia berlari mengejar Laras, mengabaikan pintu yang terbuka lebar. Di halaman belakang, hujan deras kembali mengguyur bumi dengan kejam. Adrian berhasil meraih lengan Laras di atas tanah taman yang mulai bermumpur. "Jangan pergi, Laras. Saya mohon jangan tinggalkan saya." Adrian berteriak histeris di tengah deru hujan. Kekuatannya lenyap. Tubuh tegap sang miliarder itu merosot jatuh, menjatuhkan kedua lututnya di atas tanah berlumpur yang kotor. Dia bersujud di bawah kaki Laras. Kedua tangannya mencengkeram ujung baju kurung Laras dengan sangat erat. Jemarinya bergetar hebat bercampur lumpur hitam. Adrian Mahendra, pria yang ditakuti di dunia bisnis, kini menangis meraung-raung, memohon belas kasihan cinta dari seorang gadis penjual bubur. "Hukum saya, Laras. Benci saya seumur hidupmu. Tapi tolong, jangan pergi dari hidup saya." Tidak hanya itu, Adrian melepaskan seluruh hak waris dan aset properti bernilai triliunan rupiah yang dahulu dia pertahankan mati-mati dari pamannya. Dia menyerahkan seluruh kekayaan itu kepada yayasan panti asuhan, lembaga sosial, dan keluarga besarnya, hanya menyisakan sebagian kecil uang tabungan pribadi yang dia hasilkan dari keringatnya sendiri. Adrian menolak tinggal di rumah mewahnya di Menteng. Rumah itu dia kunci rapat, membiarkannya kosong dan berdebu, karena setiap sudut ruangan hanya mengingatkannya pada aroma teh melati dan tangisan Laras. Adrian memilih hidup menyendiri di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Selama setahun penuh, hidupnya hanya dihabiskan untuk satu hal, mencari keberadaan Larasati. Dia melangkah menyusuri setiap jengkal sudut kota Jakarta, memeriksa setiap terminal, stasiun, hingga perkampungan kumuh tanpa rasa lelah.
Wajah tampannya kini tampak jauh lebih kurus, pipinya sedikit cekung dan sepasang mata elangnya tidak lagi memancarkan kedinginan, melainkan sebuah kerinduan yang teramat dalam dan tak bertepi. Setiap jam 4 pagi, saat langit masih berwarna biru pekat dan udara dingin menusuk tulang, Adrian selalu berjalan kaki menyusuri trotoar jalanan ibu kota. Dia tidak lagi mengenakan jas mewah, melainkan hanya jaket biasa. Dia sengaja berjalan di antara gerobak-gerobak pedagang kaki lima, berharap matanya bisa menangkap kembali asap dandang bubur ayam dan sosok gadis berkuncir kuda yang dulu selalu dia sia-siakan keberadaannya dari balik kaca lantai 50 kantornya. Namun, Laras seolah telah menguap bersama angin malam Jakarta. Hingga pada suatu pagi yang dingin dan diselimuti kabut tebal di sudut sebuah pasar tradisional di daerah Yogyakarta, sebuah kota yang letaknya ratusan kilometer jauhnya dari hiruk-pikuk kemewahan Jakarta, Adrian menghentikan langkah kakinya mendadak. Di ujung sebuah gang pasar yang sempit dan remang-remang, pandangan matanya terkunci pada sesosok wanita yang sedang sibuk melayani pembeli di balik sebuah meja kayu sederhana. Wanita itu tersenyum tulus, kuncir kudanya bergerak halus seiring gerakannya menuangkan bubur ke dalam mangkok. Jantung Adrian seraka berhenti berdetak, napasnya tercekat di dada. Namun seluruh dunianya benar-benar runtuh dan bergetar hebat saat matanya turun ke bawah, melihat seorang anak balita mungil yang tertidur sangat lelap di dalam gendongan kain jarik di dada wanita itu. Seorang anak yang memiliki sepasang mata elang yang sangat tegas, yang bentuknya sangat mirip dengan sepasang mata milik Adrian sendiri. Adrian berdiri terpaku di balik sebuah tiang kayu tua penopang atap pasar yang sudah mulai lapuk. Napasnya terasa sangat berat, pendek, dan tidak teratur, seolah seluruh pasokan udara di sekitarnya mendadak hilang. Dada kemeja flanelnya kembang kempis menahan gejolak emosi yang membuncah hebat. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi, melewati pipinya yang kini tirus, membasahi sela-sela senyuman tipis yang tak sadar terukir di bibirnya. 1 tahun penuh dia hidup dalam kutukan rasa bersalah, tenggelam dalam penyesalan yang membakar jiwa setiap malam. Dan kini, keajaiban takdir yang tidak pernah dia duga sebelumnya telah membawa langkah kakinya kembali berdiri tepat di hadapan wanita yang paling dicintainya di dunia ini. Di ujung gang pasar yang mulai sepi dari hiruk-pikuk pembeli, Laras baru saja selesai membungkus porsi bubur ayam terakhirnya untuk seorang ibu paruh baya. Sembari mengusap pelipisnya yang sedikit berkeringat dengan ujung lengan bajunya, Laras tidak sengaja mengarahkan pandangan matanya ke arah tiang kayu tua di seberang jalannya. Seketika itu juga, seluruh gerak tubuh Laras membeku. Detak jantungnya serasa berhenti berdenyut. Sebuah mangkok keramik kosong yang sedang dipegangnya bergetar hebat, hampir saja terlepas dari cengkraman jemarinya dan hancur di atas lantai semen. Di sana, di bawah remang cahaya pagi yang menembus celah atap pasar, berdiri Adrian Mahendra. Penampilan pria itu benar-benar berubah total. Tidak ada lagi jas 3 lapis rancangan desainer Eropa, tidak ada sepatu kulit mengkilap, dan tidak ada lagi tatapan mata yang memandang rendah dunia. Adrian hanya mengenakan kemeja flanel sederhana bermotif kotak-kotak yang warnanya sedikit pudar, celana jeans biasa, dan sepatu kets yang berdebu. Penampilan yang jauh, sangat jauh dari kesan seorang bos miliarder pemegang tahta properti masa lalu. Rambutnya tampak sedikit berantakan tertiup angin pasar, namun sepasang matanya yang berkaca-kaca memancarkan sebuah ketulusan, kejujuran, dan rasa kerinduan yang teramat sangat murni, tanpa ada sekat dinding keangkuhan yang tersisa. Adrian mulai melangkah mendekat dengan sangat perlahan. Setiap langkah kakinya terasa begitu berat sekaligus hati-hati, seolah-olah dia sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja. Dia melangkah dengan tatapan penuh ketakutan. Takut jika sosok wanita di depannya ini hanyalah sebuah ilusi optik atau mimpi indah sesaat yang akan menguap begitu dia mengedipkan mata. Kini, jarak di antara mereka berdua hanya terpaut 2 langkah kaki. Adrian menghentikan langkahnya. Dia menatap wajah Laras yang masih menyiratkan keterkejutan mendalam. Lalu dengan perlahan, pandangan matanya turun ke bawah. Matanya terkunci pada sesosok bayi mungil yang sedang tertidur dengan sangat lelap, mendengkur halus di dalam dekapan gendongan kain jarik bermotif batik usang yang melilit erat di dada Laras. Bayi itu tampak begitu damai, tidak terusik oleh hawa dingin pasar. "Laras," bisik Adrian. Suaranya terdengar sangat serak, bergetar hebat menahan tangis hatinya yang pecah berkeping-keping di dalam dada. Dia mengeparkan kedua tangannya yang gemetar di sisi tubuh.
Maafkan saya, Laras. Maafkan atas segala luka dan kepedihan yang pernah saya torehkan di atas hidupmu. Saya datang ke sini, saya bersumpah. Saya tidak datang untuk memintamu kembali menjadi istri kedua. Saya tidak datang untuk menggunakan sisa uang saya untuk memaksamu ikut pulang ke Jakarta. Tidak, Laras. Saya datang ke tempat yang jauh ini, hanya untuk menyerahkan seluruh sisa umur dan hidup saya untuk menjadi pelayanmu. Menjadi pelindung bagi dirimu dan anak kita. Jika kamu bersedia mengizinkan pria bajingan ini menebus kesalahannya. Adrian menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang bersimbah air mata, menunggu penghakiman akhir dari wanita yang telah dia hancurkan masa lalunya. Laras terdiam 1000 bahasa di balik meja kayu lapuknya. Matanya berkaca-kaca, menatap lurus ke arah pria yang kini berdiri menunduk pasrah di hadapannya. Kesunyian di antara mereka terasa begitu sakral. Laras bisa melihat dengan sangat jelas, sedetil mungkin, bahwa tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan, ego, atau keangkuhan kasta di dalam diri Adrian. Pria di depannya ini telah benar-benar menanggalkan seluruh harta kekayaannya yang bergelimang, meninggalkan status sosialnya yang dihormati banyak orang, dan meremukan egonya sendiri hingga menjadi abu, demi bisa melacak keberadaan dirinya selama setahun penuh. Perjalanan waktu yang panjang, rasa kesepian, dan kepedihan akibat kehilangan telah menyembuhkan luka menganga di dalam hati Laras. Kejadian masa lalu telah menyisakan sebuah pemahaman yang mendalam bagi batinnya, bahwa cinta sejati yang murni memang terkadang membutuhkan sebuah proses pendewasaan yang teramat sangat menyakitkan. Sebuah badai yang harus menghancurkan kepalsuan, agar menyisakan kebenaran. Perlahan, dengan gerakan yang sangat lembut dan natural, Laras mengulurkan tangan kanannya. Kulit tangannya masih terasa sedikit basah dan dingin karena sisa air cucian mangkok bubur. Bukannya mendorong tubuh Adrian menjauh dengan penuh kebencian seperti yang dia lakukan di bawah hujan badai Jakarta setahun lalu, jemari Laras justru bergerak naik, menyentuh lembut kulit pipi Adrian yang kini terasa sedikit kasar karena tidak terawat. Dengan perlahan, ibu jari Laras mengusap air mata yang mengalir membasahi pipi pria itu. Adrian terkejut, dia mendongak dengan mata membelalak, merasakan kehangatan sentuhan tangan yang sudah setahun ini dirindukannya setengah mati. Tuan Adrian, usap Laras dengan nada suara yang sangat lembut, tenang dan dewasa. Sebuah senyuman hangat yang paling tulus, paling manis yang pernah Adrian lihat seumur hidupnya kini terukir indah di bibir Laras. Di sudut pasar yang sempit ini, tidak ada lagi yang namanya pelayan, dan tidak ada lagi yang namanya bos besar kaya raya. Di tempat yang sederhana ini, hanya ada sebuah keluarga kecil yang sedang berjuang bersama-sama untuk menyambung hidup. Mendengar kalimat itu, runtuhlah sudah seluruh sisa pertahanan batin Adrian. Dia langsung menggenggam erat tangan kanan Laras yang berada di pipinya, menempelkannya dengan penuh rasa hikmat, lalu mengecup telapak tangan kasar itu berulang-ulang kali dengan rasa takzim dan rasa syukur yang teramat dalam kepada Tuhan. Adrian kemudian melangkah maju, melingkarkan kedua lengannya yang kokoh untuk menarik tubuh Laras dan buah hati mereka yang berada di dalam gendongan kain masuk ke dalam pelukannya. Dia mendekap mereka berdua dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Laras, menangis bahagia di tengah suasana pasar tradisional yang kian sepi. Kali ini, tidak ada lagi langit mendung yang gelap, tidak ada lagi angin kencang yang menderu, dan tidak ada lagi hujan badai dingin yang menyiksa tubuh mereka. Yang ada hanyalah hangatnya sinar matahari pagi yang baru saja terbit di ufuk timur, menerobos masuk di antara celah atap pasar, menyinari awal dari lembaran kehidupan mereka yang baru, yang jujur, nyata, dan penuh dengan kedamaian sejati. Pada akhirnya, dari kisah perjalanan hidup Laras dan Adrian, kita semua belajar sebuah rahasia terbesar tentang kehidupan, bahwa cinta sejati itu sama sekali bukanlah tentang siapa yang memiliki harta paling melimpah, bukan tentang siapa yang bertahta di dalam gedung pencakar langit, atau siapa yang memegang kendali penuh atas nasib hidup orang lain. Cinta sejati adalah tentang ketulusan yang murni, tentang kerendahan hati yang luas untuk berani mengakui kesalahan masa lalu, dan tentang keikhlasan untuk berkorban demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Status sosial dan selembar kertas hutang mungkin bisa memisahkan manusia di dalam mata dunia yang penuh kepalsuan. Namun di hadapan ketulusan hati yang suci, semua dinding pembatas kasta itu akan runtuh berantakan, melebur menjadi sebuah akhir kisah yang indah dan abadi. Karena pada sejatinya, kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibeli di dalam ruangan megah ber-AC milik para miliarder, melainkan dia hanya akan tumbuh subur dan berbuah manis di dalam hati dua orang manusia yang saling memaafkan.